Ini yang ketiga, wih banyak banget ini ternyata. Ternyata teman-teman, yang ketiga ini lebih parah. Yang pellet Fengli, ini pellet Fengli plus EM4 plus molase. Berkembang nih. Tapi lapisan minyaknya semakin tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ya. Hari ini kita mau eksperimen 4 kolom ya, 1 2 3 4 ya. Oke, ini yang pertama. Ini menggunakan pellet Fengli, dedek, EM4 molase. Ini kolom kedua menggunakan dedek, EM4 molase. Ini kolom ketiga menggunakan pellet Fengli, molase, EM4. Dan yang terakhir kita hanya menggunakan molase dan EM4 saja. Oke, kita mau uji coba seperti apa ya. Berarti ini semuanya menggunakan EM4 dan molase. Ini 4 kolom menggunakan EM4 dan molase. Itu yang ujung EM4 molase aja ya. Terus yang kolom berikutnya ditambahin pellet Fengli. Ada pellet Fengli-nya, yang ini ada pellet Fengli-nya. Yang ini dedek aja ya. Yang ini terakhir lengkap semua. Pellet Fengli, dedek, EM4 dan molase. Nah, ini kita menggunakan Moina yang dari alam ya. Kebetulan Moina yang hasil dari penetasan telur itu masih saya lagi saya kultur ulang ya, karena ada kontaminasi dari Cyclop ya, kontaminasi dari Copepoda ya. Jadi ini menggunakan Moina dari alam ya. Kita mau coba langsung Moinanya mau kita taruh di 4 kolom ini. Oke teman-teman ya. Oke ini ya. Ini tadi yang kolom pertama EM4 molase, terus apalagi tadi pellet Fengli sama dedek ya, lengkap nih semua. Oke, yang ini menggunakan dedek, EM4 sama molase ya. Yang ini menggunakan pellet Fengli, EM4 molase. Nah, yang ini teman-teman menggunakan molase dan EM4 aja. Nah, kita lihat hasilnya seperti apa nanti ya. Ini pakai pellet lagi. Pakai kutu air dari alam ya. Oke, ini hari pertama ya. Saya kultur ini prosesnya di sekitar jam 3 sore ya. Jam 3 sore hasilnya seperti apa kita akan tunggu. Insya Allah akan saya update terus ya teman-teman. Saya update selama beberapa hari. Kita kebetulan starternya nggak banyak ya. Kita akan coba seperti apa. Kalau hipotesisnya dari eksperimen ini harusnya sih yang paling banyak ini, karena dia nutrisinya paling lengkap gitu. Ini yang biasanya kita pakai buat mengkultur green water ya, kalau teman-teman mengkultur green water atau chlorella ya, biasanya yang orang teman-teman sering sebut dengan chlorella biasanya kan pupuknya kayak gini nih. Nah, sekarang kita coba tanpa green waternya, tanpa fitoplankton, tanpa alga. Apakah perkembangannya sama bagusnya dengan menggunakan alga? Oke, kita tunggu aja. Hari insya Allah kita akan buat menjadi 2 atau 3 kali video ya. Ini video yang pertama ya. Oke, kita tunggu. Oke, kita skip ya untuk video yang berikutnya. Oke, setelah kita skip 1 hari ya. Ini hasil 1 hari teman-teman. Saya udah jelasin tadi semuanya. Ini 4 kolom ini kita jelasin, kita mau bahas ya. Kita udah taruhin apakah minimal starternya apakah mati atau enggak. Gitu kita lihat dulu, dan gimana kondisinya. Nanti kita lihat satu-satu ya. Oke. Ini pokoknya ini hari pertama ya teman-teman. Ini hari pertama. Ini malam pertama pokoknya, malam pertama. Bentar, saya kasih ini dulu, center dulu ya teman-teman. Bentar, kita lihat. Nah, ini dia. Ini yang kolom pertama ya teman-teman. Kelihatan ada selaputnya ya teman-teman ya. Kelihatan berselaput di sini, ada selaput, ada minyak-minyaknya ya. Karena mungkin terjadi proses fermentasi di sini ya. Nah, tapi tidak ada masalah nih. Kutu airnya masih tetap ada nih. Nah, banyak nih. Nah, jadi kalau dilihat sih berkembang sih ini teman-teman. Jadi udah lumayan berkembang nih sebenarnya. Kurang terlalu kelihatan ya. Oke, saya pakai ini aja deh. Nah, pakai center aja. Pakai blitz nggak kelihatan. Nah, ini dia teman-teman. Jadi ini kutu airnya udah lumayan berkembang nih. Ini sudah bertambah sih kalau dibandingkan starter yang kita berikan teman-teman. Nah, makin bertambah terlihat. Cuma memang ada lapisan minyak di sini. Yang saya khawatirkan lapisan ini bikin kutirnya pada mati. Oke, ini berminyak ya. Kita aduk aja nanti ya. Nggak masalah teman-teman, kalau diaduk nggak bakalan mati kutu airnya. Kalau kayak gini, saran saya mendingan diaduk gitu. Jadi biar lapisan di atasnya ini nggak ada gitu. Lapisan minyak atau lapisan lemaknya di atas ini hilang. Nah, yang pasti ini kolom pertama menggunakan pellet. Oke teman-teman gitu ya. Ada kecoaknya pula lagi. Aduh.
ada kecoa pula di situ ya. Oke teman-teman gitu ya. Lanjut sekarang kita ke kolom kedua. Ini tadi kolom pertama ya teman-teman ya. Ini menggunakan pellet Fengli, pellet Fengli, dedek, molase, EM4. Nah ini kolom pertama. Oke sekarang kita berlanjut ke kolom yang kedua ya. Aduh ini mati dah. Ini kolom kedua teman-teman. Ini hanya menggunakan ini nggak pakai pellet Fengli ya. Ini pakai dedak aja teman-teman. Ini pakai dedak EM4 molase. Nah hasilnya kayak gini. Ini hasilnya teman-teman. Oke, berkembang ya, kutu air berkembang tuh, semakin banyak starternya, sama ya kayak tadi ya. Banyak nih, tuh pakai dedak aja luar biasa teman-teman. Ini pakai dedak doang sama EM4 sama molase ya. Nah nih hasilnya kayak gini. Nah ingat ya teman-teman ya, ini saya menggunakan kutu air dari alam, bukan kutu air hasil penetasan yang saya beli menggunakan kapsul-kapsul itu. Nah, tapi sama nih, ini juga berminyak. Nah, tapi mungkin minyaknya lebih banyak di kolom yang pertama yang dicampur dengan pellet Fengli. Ini juga berminyak teman-teman. Tapi ini kutu airnya masih berkembang. Nah, tapi untuk menghindari kematian si kutu airnya, kita aduk-aduk nanti ya. Oke, ini kolom yang kedua. Jadi nggak ada yang mati nih ternyata. Bagus nih. Ya, kalau ada yang nanya takarannya, ini saya menggunakan takaran ini pellet Fengli-nya 1 kepel, ini dedeknya 2 kepel ya. 2 kepel. Nah, ini juga ini kalau ini pakai dedek 2 kepel aja. Pellet Fengli-nya kenapa saya pakai 1 kepel? Ya, karena pellet Fengli harganya mahal. Ya, oke. Jadi yang kedua berkembang juga, tapi ada minyaknya, ada lapisan minyak ya di bagian atasnya. Oke, ini yang ketiga. Wih, banyak banget ini ternyata. Ternyata teman-teman, yang ketiga ini lebih parah. Yang pellet Fengli, ini pellet Fengli plus EM4 plus molase. Berkembang nih. Tapi lapisan minyaknya semakin tebal. Tuh, sampai terbentuk selaput nih ya. Ini mungkin kena angin kali ya. Ini yang pakai pellet Fengli EM4 molase sampai terbentuk lapisan kayak gini nih. Apa sih kalau orang bilang nih lapisan biofilm ya? Lapisan biofilm. Nih ya, oke. Ya ini tanda terjadi metabolisme di dalam. Ya, tanda kalau di sini terjadi proses fermentasi ya. Tapi nggak mati nih. Nah, cuma untuk menghindari kematian dikhawatirkan kayak gini kandungan oksigennya jadi anjlok ya. Karena otomatis kalau ada lapisan kayak gini, biasanya oksigen kan dari luar ya. Oksigen itu dari atas, dikhawatirkan oksigen dari atas itu nggak bisa berdifusi masuk ke dalam sini, ke dalam air. Akhirnya DO-nya, kandungan oksigennya turun, si kutu air bisa mati. Makanya bagusnya nih kita aduk aja nanti ya. Ngaduk-ngaduk ini insya Allah tidak bikin si kutirnya mati, kok aman ya. Jadi berkembang nih, ini berkembang. Nah ini berkembang lumayan ya. Ya kita lihat ya. Oke, ini yang pakai pellet Fengli EM4 sama molase ya. Nah ini yang terakhir teman-teman. Ini kolom yang hanya menggunakan EM4 dan molase, tidak kita campur pellet Fengli, tidak kita campur dedek. Hasilnya kayak gini. Tidak ada minyak yang dihasilkan teman-teman. Tuh, nggak ada minyak yang dihasilkan ya. Nah, mungkin ada tapi sangat sedikit, hampir tidak ada malah ya. Dan ini lumayan berkembang teman-teman, tuh lumayan berkembang. Jadi dengan EM4 dan molase aja udah bisa. Apakah dengan EM4 dan molase tidak terjadi fermentasi? Terjadi juga gitu ya. Cuma kan kandungan zat organiknya lebih sedikit. Karena zat organik yang ada tuh hanya dari molase. Molase kan isinya ada protein, ada karbohidratnya di situ, gula ya, karena kan dari tetes tebu. Dan kandungan proteinnya juga lumayan ya pada molase, dan banyak kandungan vitamin yang lainnya juga. Nah, berarti intinya kita mengembangbiakan kutu air menggunakan molase aja bisa. Ini saya tambahin EM4 ya, supaya ada bakterinya juga ya, dan supaya ada proses dekomposisi di sini ya. Jadi makanya saya menggunakan EM4. Kan kalau kita menggunakan EM4 otomatis kualitas airnya akan lebih bisa terjaga gitu. Nah ini teman-teman, tuh udah banyak nih telur jentiknya ya. Ini telur jentik banyak banget nih. Ini telur jentik semua teman-teman, udah cukup banyak nih. Ini kalau kita biarkan ya telur jentiknya, ini akan berkembang menjadi jentik nyamuk akhirnya, bukan menjadi kutu air gitu. Apakah jentik nyamuk bisa menjadi pakan, bisa memakan kutu air? Iya jelas. Kutu air itu jentik itu omnivor ya. Jentik itu omnivor, dia memakan segala, apapun yang ada di sekitarnya akan dimakan oleh jentik nyamuk. Oke, jadi hari pertama berkembang teman-teman. Jadi mungkin ini saya jadikan satu konten aja ya. Jadi untuk konten yang pertama ini
tadi penjelasannya dan juga hasil setelah 1 hari. Dan ternyata alhamdulillah sih hampir tidak ada yang mati kalau dilihat ya, malah berkembang nih. Nah, jadi bisa menggunakan, ternyata dengan menggunakan E4 dan molase aja itu bisa teman-teman. Nah, sekarang kita mau aduk-aduk aja teman-teman ya, kita mau aduk-aduk biar biar kutu airnya nggak mati ya. Kita jaga kondisi dari kandungan oksigen terlarutnya ya. Kita aduk-aduk aja. Nah, kalau kayak gini kan terbentuk lapisan biofilm ya di atasnya ya. Nanti kita aduk-aduk aja. Nah, biar lapisan tuh banyak banget tuh. Biar lapisan lemaknya, lapisan minyaknya menghilang gitu ya. Tuh, banyak banget tuh. Biar kita aduk aja semua teman-teman. Ini kolam pertama ya. Ini besok pagi juga udah terbentuk lapisan lagi nih. Nah, kita aduk lagi aja. Gitu. Ini juga. Ini yang pakai dedek ya. Dedek E4 dan molase. Semoga tidak ada hama yang mengganggu ya. Kalau ada hama yang mengganggu, eksperimen kita bisa kacau nih. Biasanya yang paling sering mengganggu ini kecebong, kodok ya. Ada kodok masuk ke sini, makanan kutu air, repot nih. Oke, ini yang pakai pelet Fengli E4 molase. Ini dari hasil uji coba kita. Ini yang paling banyak menghasilkan minyak ya, pelet Fengli E4 molase. Mungkin kandungan zat organiknya tinggi banget ya, tapi enggak juga sih. Yang pertama justru lebih tinggi harusnya. Oke, ini kolom ketiga dan ini kolom keempat. Ini hampir tidak ada lapisan lemak dan minyaknya. Ini hanya menggunakan molase aja, molase dan E4. Oke, kita skip. Insya Allah kita lihat kalau sempat nanti kita buat bagian kedua ya, part keduanya seperti apa perkembangannya ya. Nanti kalau misalnya ini kira-kira pakannya udah habis, ini saya akan berikan lagi pakan nanti ya. Ini sepertinya masih banyak ya, masih tidak perlu kita berikan pakan lagi. Insya Allah nanti di bagian kedua mungkin sekitar 4 atau 5 hari lagi ya, kita akan update hasilnya seperti apa, hasil real apa adanya. Ternyata menggunakan apapun bisa gitu. Oke, terima kasih teman-teman, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.